Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sareza Riyatma dengan NPM 2375888, kelas 4A, mata kuliah Teknologi Nirkabel yang diampu oleh Bapak Septaviansah. Jadi di sini saya akan sedikit mempresentasikan apa yang sudah saya lakukan, yaitu mengenai perencanaan dan perbaikan jaringan WiFi di gedung kuliah bersama lantai 2 Politeknik Negeri Lampung. Nah, sekarang kita harus mengetahui dulu latar belakangnya. Yang pertama, tentu saja koneksi WiFi stabil. Itu sangat penting karena kita ketahui bersama bahwa di perkuliahan ini kan kita pastinya mengakses e-learning, entah mencari jurnal ataupun bahan diskusi, melihat video tutorial seperti itu. Jadi di era yang digital saat ini itu akses internet yang cepat dan stabil tentu saja menjadi bagian penting dalam mendukung eh, proses belajar di perguruan tinggi. Nah, aktivitas seperti melihat video tutorial, mengakses e-learning dan sebagainya itu tentu saja memerlukan koneksi internet yang stabil seperti itu. Jadi keberadaan jaringan WiFi yang merata ya dan juga tentu saja stabil itu sangat dibutuhkan agar seluruh aktivitas akademik itu dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, tentu saja hal ini dilatar belakangi yaitu masalah di kampus, masalah WiFi ya, jaringan nirkabel, sinyal lemah, tidak stabil, kecepatannya rendah, gitu kan. Penyebabnya mungkin bisa posisi access point-nya, gitu nanti akan dibahas. Nah, lalu kurang optimal interferensi antar kanal. Jadi access point yang antar access point-nya itu berdekatan seperti itu. Ataupun banyak penggunanya dalam satu access point seperti itu. Nah, di sini melakukan survei dan analisis. Dan juga tentu saja diperlukan untuk meningkatkan kualitas jaringan WiFi kampus itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dilakukan survei dan juga analisis kualitas jaringan WiFi di beberapa titik kampus. Di sini saya memilih GKB lantai 2. Ya, di situ ada jumlahnya 3 router, 3 access point. Di tengah lorong, di kanan lorong, dan juga di kiri lorong. Seperti itu. Jadi pengukuran itu dilakukan terhadap parameter, ada RSSI, ada noise floor, ada SNR seperti itu. Tujuannya tentu saja untuk mengevaluasi kualitas sinyal WiFi ya pada GKB lantai 2 itu yang dimana ada 3 titik access point, mengukur parameter teknik RSSI, SNR, dan juga noise floor. Lalu menganalisis pengalaman pengguna, memberikan rekomendasi. Nah, di sini kan saya juga melakukan sebuah wawancara seperti itu. Dan juga ada form untuk lebih menggali informasi dari yang diwawancara seperti itu, dari pengguna. Dan juga perbaikan posisi dan juga konfigurasi access point. Nah, metodologi. Untuk lokasi itu di GKB lantai 2 ada 3 titik ya, ada tengah, ada pojok kanan dan juga pojok kiri. Alat yang saya gunakan itu ada laptop, ada aplikasi software NetSpot, ada formulir survei dan juga ponsel, kamera ponsel. Nah, sebenarnya ada juga satu lagi WiFi analyzer itu buat
membantu saya untuk lebih mengetahui sinyal mana yang lebih tinggi, berarti kita sedang berada di dekat akses point tersebut. Nah, langkah yang saya lakukan yaitu pertama saya mewawancara dulu, mewawancara dari pengguna-pengguna di situ, entah dari sisi kanan lorong, sisi kiri lorong. Saya melakukan wawancara mengenai internet di eh, lantai 2 tersebut. Nah, lalu setelah saya melakukan wawancara, di situ saya baru mengukur parameter-parameter seperti RSI, SNR, dan noise floor. Nah, lalu saya mendokumentasikannya posisi access point dan juga kondisi lokasi saat itu. Lalu yang saya lakukan terakhir adalah membuat denah penempatan access point before afternya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya hasil pengukuran. Jadi dari hasil pengukuran itu RSSI, kekuatan sinyal. RSSI itu kekuatan sinyal. dBm. Jadi semakin mendekati 0 itu semakin kuat. Noise floor itu gangguan lingkungan. Semakin negatif itu semakin baik. SNR itu kualitas sinyal. Jadi semakin tinggi semakin baik. Nah, ini eh, ringkasan tabel dari hasil yang saya dapat dari survei. AP kanan itu mendapat RSSI minus 61, minus 91, lalu SNR-nya 30, dan jarak ke axis point-nya itu sekitar 5 meter. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit mengenai parameternya ini. Jadi RSSI atau Receiver Signal Strength Indicator itu jadi kekuatan sinyal WiFi gitu, seperti itu ya, yang diterima oleh perangkat. Nilainya dalam satuan dBm. Nah, semakin mendekati angka 0, itu tandanya sinyal semakin kuat. Misalnya, sinyal min 58 dBm. Itu lebih kuat dibandingkan sinyal min 65. Nah, seperti itu. Jadi, semakin mendekati 0 itu semakin baik. Lalu noise floor. Noise floor ini tingkat gangguan ataupun kebisingan di sekitar sinyal. Jadi semakin kecil ataupun semakin negatif nilainya, nah misalnya min 96 dBm. Nah, itu artinya jaringan itu bersih, tidak ada banyak gangguan. Sedangkan SNR itu dia signal to noise ratio, itu selisih antara RSSI dan juga noise floor. Semakin besar nilainya, jadi kualitas sinyal itu semakin bagus. Misalnya 30 dB ke atas, seperti itu ya. Jadi berdasarkan survei yang saya lakukan itu eh, terdapat beberapa penyebab kenapa sinyal itu sering putus-putus seperti itu. Saya mewawancara seseorang, jadi dia tuh bilang bahwa sinyal di lantai 2 ini sering putus-putus ataupun menyambungnya lama seperti itu, terputus sendiri. Nah, dari di situ saya menganalisis bahwa ternyata channel 5 dan 8 itu berdekatan. Nah, itu membuat potensi overlap. Jadi sangat sangat kuat sinyal itu di lorong karena ditempatkan di lorong-lorong seperti itu. Jadi di kanan, jadi ada tangga di tengah, di kanan itu di bagian kanan lorong itu ada sekitar 5 kelas dan di kiri lorong itu ada 6 kelas. Nah, seperti itu. Jadi koneksi pengguna itu menjadi lambat dan tidak stabil seperti itu ya.
Jadi banyak perangkat terhubung ke dalam satu access point yang memicu terjadinya overload. Nah, seperti itu. Jadi eh, mungkin langsung kita tekan. Nah, seperti ini. Ini sudah hasil perbaikan ya. Nah, sebelumnya itu semuanya di lorong. Jadi seperti ini. Jarak antar akses pointnya itu dia sekitar, ini singkirkan dulu. Jadi sekitar 20 meter. Dan panjang kelas itu, ukuran kelas itu 10 kali 10. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Jadi bisa kita lihat ya bahwa sinyal itu sangat kuat di daerah lorong. Sedangkan penggunaan produktif itu kan kita ketahui bersama tentu saja di dalam kelas, di dalam ruangan. Nah, seperti ini. Jadi akses point yang kanan itu menggunakan channel 5 pada frekuensi 2,4 GHz dengan lebar kanalnya 20 MHz dan juga protokol WiFi-nya 802.11 AX. Hasil pengukuran yang saya lakukan itu menunjukkan bahwa sinyal RSSI itu sebesar min 61 dBm, yang berarti sinyal itu tergolong cukup baik ya. Noise floor-nya itu berada di min 91 dan SNR 30 dB, menandakan bahwa koneksi internet masih cukup stabil ya, menjangkau lorong-lorong seperti itu. Namun masih sering pengguna mengeluhkan sering terputus ataupun susah menyambung. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi itu terhalang oleh tembok itu ya. Lalu yang AP tengah, segmen tengah itu dia menggunakan channel 8, frekuensinya sama 2,4. Lalu lebar kanalnya 20 MHz, nilai RSS-nya tercatat min 58 dBm. Sinyal cukup baik, noise floor-nya cukup baik, lalu sekitar 4 meter dari titik ukur ya. Keluhannya sama, itu tadi sering terputus, susah nyambung ya. Untuk yang kiri itu sama menggunakan channel 8 ya, frekuensinya sama, protokolnya sama, kanalnya juga sama. Kondisi sinyal itu stabil, tetap stabil sama. Nah, ini kan kiri dengan tengah ini kanalnya sama. Jadi itu bisa menimbulkan yang namanya interferensi yang nantinya berdampak pada koneksi internet, apalagi banyak perangkat terhubung secara bersamaan. Nah, seperti itu. Jadi untuk rekomendasi perencanaannya, rencana perbaikannya, tentu saja ada penataan ulang posisi X point, menambah 1 agar total menjadi 4, pemindahan akses point, lalu pengaturan kanal, mengaktifkan frekuensi 5 GHz, ya jika perangkatnya mendukung, pemerataan beban, pemeriksaan dan maintenance, dan juga edukasi. Nah, yang saya sebutkan tadi di sini bahwa saya melakukan perbaikan, yaitu jadi ada yang di sini, ada yang di sini, kita masukkan ya.
Nah, seperti ini perbaikan yang saya lakukan. Kenapa saya tempatkan di dalam? Karena eh, kegiatan produktifnya itu berada di dalam kelas, dan jika ditempatkan di tengah itu eh, sinyal yang kuat itu berada di lorong. Nah, seperti itu. Jadi luas antara ini 10 meter, ini 10 meter, antara ruang kelas sekitar 10 meter. Lalu ini pintunya terbuat dari logam ya, ataupun baja, besi, seperti itu. Jadi ini ya, di kiri ada 6 kelas, di kanan ada 5. Ini WC, ini WC. Nah, seperti itu. Jadi ini rekomendasi yang saya eh, berikan seperti itu. Jadi yang pertama kan saya melakukan penataan ulang. Sebelumnya 3 akses point, di sini saya tambah menjadi 4 akses point. Lalu sebelumnya dipasang sejajar di lorong, di sini saya menempatkan di dalam ruang kelas ya. Jadi eh, dengan perbaikan ini diharapkan bisa menjangkau ke dalam ruang kelas yang lebih optimal seperti itu. Sementara di lorong juga tetap mendapatkan sinyal seperti itu. Lalu penyebab koneksi tidak stabil selanjutnya adalah interferensi akibat penggunaan kanal yang sama pada akses point yang berdekatan. Dalam perbaikan ini, setiap akses point itu diatur dengan kanal yang berbeda dengan pita 2,4 GHz dengan memanfaatkan channel non-overlapping 1, 6, dan juga 11. Pemerataan beban, jadi banyak pengguna yang terhubung ke satu akses point, itu menyebabkan overload nantinya ya. Di sini dengan penataan dan penambahan unit baru, beban pengguna kini dapat terdistribusi dengan lebih merata seperti itu. Lalu maintenance, lalu mengedukasi pengguna jika ingin download yang mungkin video yang durasinya panjang itu jangan di jam-jam yang produktif seperti itu. Jadi kesimpulannya itu perbaikan jaringan WiFi di lantai 2 gedung kuliah bersama itu dia eh, dilakukan penataan ulang dan juga penambahan akses poin baru. Penataannya lebih tersebar keluar ke dalam ruang-ruang kelas yang dimana diharapkan bisa memancarkan sinyal lebih optimal lagi dan tidak terjadi lama terhubung ataupun tiba-tiba terputus seperti itu. Nah, terakhir di sini ada manfaatnya untuk perbaikan. Manfaat dilakukan perbaikan tentu saja koneksinya lebih stabil, sinyal menjangkau ruang kelas, mengurangi interferensi antar access point, beban pengguna terdistribusi merata, dan juga mendukung aktivitas belajar dengan nyaman di kampus ya. Untuk dokumentasi kegiatan, menyatu mungkin eh, mungkin saya lihatkan di sini saja. Nah, ini before-nya seperti ini. Before. Nah, seperti ini ya, bisa kita lihat sinyal itu kuat di bagian lorong, sedangkan di dalam itu ada yang sedikit kuning seperti ini, yang tidak optimal lah masuk ke. Nah, setelah dilakukan perbaikan seperti ini, lebih merata. Lalu, nah ini
sedikit eh, dokumentasi ya. Di sini ada access point yang kanan, tengah, dan juga kiri, dan ini kondisinya. Lalu ini pada saat saya mengukur parameternya, ini hasil-hasilnya dari parameter. Ini yang saya dapat dari software netspotnya, dari HP tengah, HP kanan, dan juga HP kiri. Dan juga ini salah satu dokumentasi saya pada saat wawancara seperti itu. Jadi terima kasih, cukup sekian penjelasan survei yang saya lakukan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.